Udah lama kita nggak ada episode permisi mau tanya dikarenakan satu dan lain hal. Well, anyway, kemarin aku hamil ya kan. Jadi hamil melahirkan dan lanjut. Ya gitu. Jadi hari ini kita mau jawab-jawabin pertanyaan seputar Valentine. Edisi Valentine, edisi kasih sayang. Betul, tapi jadi tuh teman-teman kita tuh udah pernah bikin 2 video Q&A soal relationship ada di sini. Kalian bisa check out kalau nggak salah di sini pokoknya. Kalian bisa check out videonya, itu ada sekitar berapa ya? 18 pertanyaan kayaknya. Wah, ada 2.200 loh. Oke. Nah, jadi bisa dicek di situ. Nah, hari ini kita mau jawabin 5 pertanyaan minum dulu dong, sekalian kita kasih lihat nih. Yang punya sorga crazy in love with you. Edan ada panas semua dia kasih kira Edan. Ada panas semua Edan. Hari kita mau jawabin pertanyaan-pertanyaan seputar relationship tapi yang agak-agak anti mainstream nih. Yes. Gitu. Jadi kita mencari pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya nggak perlu ditanya, tapi masih banyak orang yang bertanya alias rada-rada ya gitu deh. Pandai cerdas dikit ya. Pokoknya kalau yang nanyain, Kak, ciri pasangan dari Tuhan, Kak, menurut Kakak soal pasangan beda agama, tips LDR, cara move on dan lain-lain, teman-teman bisa cek di 2 video yang tadi aku bilang ya. Itu udah komplit banget. Well, langsung kita mulai. Masuk. Nih, ini dulu ya. Oke. Permisi mau tanya. Siap. Bener gak sih deketin orang biar dia mau rajin ibadah dan lebih kenal Tuhan? Gimana? Jadi dia deketin orang nih, entah cewek entah cowok, tapi tujuannya biar dia tuh lebih kenal Tuhan, rajin ibadah gitu. Jadi kayak PDKT tapi tujuannya buat deketin. Ini Bapak ini pendeta atau gimana nih Pak? Nih Bapak misionaris kayaknya nih Bapak di Kurasa nih. Bedakan antara membawa orang mengenal Tuhan, mendekat kepada Tuhan dengan ingin mendekat supaya bisa menjadi future couple. Karena bagi saya, bagi aku, pelayanan bawa orang ke gereja. Banyak tuh yang misalnya kayak gebetannya beda agama, tapi kayak dia bilang, tapi dia mau datang ke gereja, terus yaudah di mau ke gereja itu lain hal dengan mereka beda agama, lain hal dengan yang wajib. Bagi aku sih percaya bahwa ke gereja bukan itu hal yang buruk, itu hal yang baik. Tapi bagi aku pribadi percaya bahwa nggak apa-apa dekat sama orang, kenalan sama orang, tapi kalau goalnya supaya dia dekat sama Tuhan, ya udah fokus sama itu. Biar dia dekat sama Tuhan, nanti dengan sendirinya waktu biar Tuhan atur yang indah. Mungkin habis pulang gereja tiba-tiba hujan, dan dengan rutin gereja kalian tutup di sini itu sambil nunggu halte, sambil menanti pulang dan bersama-sama pulang ke rumah Bapak di surga. Pertanyaan berikutnya. Ini menarik nih. Kayak kamu dong. Kalau of course. Ya, libur kursus. Menarik tambang. Of course, libur kursus. Why not? Kenapa kacau? Why not? Kenapa kacau? Lanjut. Kak, kalau cewek independen, cowok tuh ngelihatnya gimana? Mau maju atau mundur? Gimana? Para pria, kaum pria. Mukulnya emosi deh. Kaum pria gimana? Wah, ini di studio pada bilang mundur. Pertanyaan ini sebenarnya sangat relate ke aku karena ketika Manda deketin aku. Jadi ketika kita deket, I know for sure Manda tuh orang yang wanita karir, kerjaannya bagus, hidupnya oke, dan dia juga independent woman, bisa hidup sendiri. Dan itu sempat menjadi sebuah pemikiran yang bisa nggak ya. Jadi bedakan antara wanita yang mandiri, artinya bisa hidup sendiri, sama wanita yang mandi sendiri. Betul juga sih. Ya betul, setuju saya ya. Jadi Anda yang jawab sendiri deh. Jadi bedakan sama wanita yang memang dia independen, artinya dia wanita yang hebat, yang kuat, yang bisa bisnis, bisa alpha kerja, female. Ya. Jawab mulu ya. Alpha midi apa dan sebagainya. Edan nih. Ini PMT pertama kali emosi lah langsung lah. Ya. Oke, udah puas ya? Yes. Ya. Jadi bedakan antara wanita. Jadi bedakan wanita yang mandiri sebenarnya bagus banget. Tapi wanita juga harus ingat, sama ada loh wanita yang dia mandiri, bisa kerja sendiri, bisa mandi sendiri dan sebagainya, tapi dia tetap tahu posisinya. Ketika ketemu dengan pria yang tepat, yang mengasihi dia bisa menundukkan dirinya dan tetap bisa bekerja sama. Jadi bagi saya laki-laki jangan mundur, kecuali dia wanita yang
sama sekali nggak butuh pria dan nggak mau pria dan nggak mau tunduk sama pria, itu lain hal. Dan saya percaya bahwa wanita yang dari Tuhan itu ngerti posisinya. Tunduk itu bukan berarti bisa dimacem-macemin, tapi tunduk itu artinya tahu kapan jadi istri, kapan jadi penolong, kapan jadi penyemangat, kapan jadi pendorong dan sebagainya. Jadi cowoknya gimana, maju terus aja? Kalau aku sih pasti pantau dulu kan. Kalau istilah stiker masih gue pantau kan. Pantau, lihat. Kalau aku lihat kamu kan, aku lihat kamu orangnya sangat mandiri, bisa Manda tuh pagi-pagi bangun kerja, naik mobil ke tempat syutingnya dan pulang sendiri ke luar negeri sendiri. Bayangin, geret-geret koper sendiri, berminggu-minggu ke sana. Dan ketika saya pergi pelayanan keluar kota, kadang cukup lama, dia di rumah ngurus dua orang anak atau anak satu. Waktu ketika saya pergi dia bisa ngurus sendiri. Itu mandiri. Karena kalau wanita, mohon maaf ya, yang manja-manja nggak jelas gitu, manja kadang-kadang ada manja gitu. Tapi kalau apa-apa aku takut sendiri, aku nggak bisa ini dan sebagainya, kan kita stres juga kan. Jadi kita harus tahu wanita, bukan berarti wanita harus istilahnya lembek dan sebagainya. No, wanita juga bisa kuat, bisa hebat. Contohnya my mom, ya kan, your mom juga 6 orang anak dia besarin sendiri, seperti itu. Jadi wanita itu hebat, wanita itu dahsyat. Kalau yang penghasilannya cewek lebih gede gimana? Lagi-lagi tergantung dari pasangannya. Karena ada juga wanita yang hidup uangnya lebih banyak, tapi bisa tahu menempatkan diri, tahu bisa menjadi support. Jadi ketika udah nikah kan kita sama-sama membangun hidup kan, membangun rumah tangga, seperti itu sih. Oke, lanjut. Ini juga lucu nih pertanyaannya. Kak, gimana ya kalau mau? Ini lucu, tak tahu sendiri bagaimana nih? Kak, gimana ya kalau mau minta uang kita kembali dari mantan? Disclaimer, minjem pas pacaran. Oke. Minta duitnya balik. Ya kalau bisa sih relain ya, karena daripada harus berurusan sama seperti itu. Tapi kalau nilainya besar dan kamu gak rela, ya berkomunikasi, berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, WA orangnya ngomong baik-baik dan minta secara baik-baik. Tapi kalau memang akan berujung keributan, what for? Kalau nilainya nggak terlalu besar dan kamu bisa relain, mendingan relain aja deh. Tapi kalau ditanya kayak gini kan berarti nggak rela, Beb. Ya udah, berarti minta baik-baik, ngomong sama dia bahwa aku butuh duitnya dan uangnya perlu aku lakukan untuk sebutin alasannya, dan yang penting sopan. Tapi kayaknya nggak usah sebutin alasan juga nggak apa-apa sih, kan duit kita, terserah kita dong. Ya kan namanya berbahasa basi kan. Atau yang paling gampang selama pacaran nggak usah dipinjemin. Paling gampang. Kalau udah kasih aja, udah anggap aja udah duit angus. Nothing tulus. Makanya investasi yang paling mengerikan adalah udah pacaran bertahun-tahun, nikahnya sama orang lain. Investasi bodoh. Lanjut. Wah, ini kayak pertanyaan titipan ini. Okay. Titipan dari teman-teman. Titipan itu pemain bola Thailand kan, titipan. Yes, betul, titipan orang dalam. Yes. Nih. Ini pertanyaan kayak dari teman-teman kita yang ada di sini. Oke. Berhubung lagi pada single. Waduh. Cara ikhlasin orang yang kita sayang gimana sih, Kak? Ya. Pasang kuping nih. Ya sederhana aja, kalau memang dia udah over with you, berarti dia bukan dari Tuhan. Dengan kita tahu itu bukan dari Tuhan, maka dengan mudah kita akan mengikhlaskannya. Jadi don't be stupid, jangan bodoh, jangan terjebak di situ terus. Move on. Oke, terakhir puji Tuhan. Gimana kita bisa benar-benar lepas dari mantan? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Kamu nanya. Wow. Ya lagi-lagi kayak Fajar sad boy ya. Oke, gimana bisa benar-benar lepas dari mantan ya? Namanya mantan, tahu nggak? Mantan, artinya it's over, udah selesai. Hidup kita nggak di masa lalu, hidup kita di masa depan. Lupain, maju terus. Ada masa depan yang lebih baik, ada kehidupan yang lebih baik, ada hari depan yang lebih baik. Kalau buat ngelupain mantan, cari yang baru, menurut kamu gimana? Itu namanya amat sangat nggak bijak ya. Karena kasihan cewek yang baru kita deketin. Dan kasihan gimana sih kita jalan sama orang belum beres, unfinished business, masih jalan lagi sama yang ini. Menurut aku sih kayak ininya belum beres, ininya belum bersih, hati kita belum pulih, kita masih pahit, masih kecewa, masih punya potensi bakal belum pulih, masuk lagi. Gimana sih orang sakit mulai lagi? Bagi aku sih tunggu waktu yang tepat,
harus punya mental siap untuk sendirian. Ada banyak orang nggak bisa sendirian, apa-apa putus langsung pengen lagi dan sebagainya. Betul. Padahal kadang-kadang tuh ini loh, jadi single tuh seru juga loh gitu. Jadi single tuh seru, kayak kita bisa ngelakuin hobi kita tanpa mesti jagain perasaan siapa-siapa. Bisa kenalan dengan banyak orang, jalin networking, relationship. Nggak perlu izin-izin sama orang iya, mana-mana. Nggak perlu izin-izin, nggak perlu potong rambut aja mesti izin-izin, mesti minta izin. Terus apa ya? Kalau misalnya kayak kalian pengen traveling, bisa solo traveling atau traveling sama sahabat, sama keluarga. Jadi kayak there's so many things that you can do when you're single gitu. Yes. Terjemahannya di bawah sini. Jadi enjoy aja. Dah, selesai pertanyaan. Oke, demikian yang mau nanya bisa tulis komentar di bawah. Pertanyaan-pertanyaan lain pokoknya seputar ya kalian mau nanya apapun lah, anything yang mau kita jawab. Ya, terutama yang berhubungan dengan kekristenan pasti ya. Demikian dari kami. Komen di sini atau bisa juga DM ke Instagram kita dengan #permisi mau tanya. Yang punya surga, praise in love with you.